apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Apakah Ratu Kekosongan ini memiliki kepribadian ganda? Saat Xiaoyan pergi, dia segera bertanya kepada Xiao Yueli yang telah mengikutinya. Saya juga tidak tahu, tapi Pak Tua Tiansa memperingatkan saya untuk tidak memprovokasinya. Setelah berbicara, Xiao Yueli menganggukkan kepalanya, mungkin menunjukkan bahwa ada yang salah dengan kepala Ratu Kekosongan. Namun saat Xiao Yueli berbicara, dia meniru nada dan gerakan Raja Tiansang. Tetapi sekarang, meskipun saat menatap Ratu Kekosongan penampilannya tidak berubah, namun sorot mata Ratu Kekosongan jelas berbeda dari sebelumnya. Hanya saja meskipun perubahan Ratu Kekosongan agak tidak dapat dijelaskan, tetapi untungnya dia tidak mempermalukan Xiaoyan. Dia hanya tertawa tidak jelas dan terus berbicara. Yang mulia, jangan percaya siapapun karena semuanya palsu. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang hendak pergi, Ratu Kekosongan kembali ke singgasananya, dan sepertinya dia telah duduk di sana sepanjang waktu kecuali saat Xiaoyan datang. Jika apa yang dikatakan itu benar, maka Ratu Kekosongan terlalu mengerikan. Bahkan dewa tidak dapat menahan kesepian yang begitu lama, tetapi dia dapat duduk di sini seperti patung batu. Jadi pasti ada beberapa rahasia di dalam Ratu Kekosongan. Memikirkan hal ini, tatapan Xiaoyan terus tertuju padanya untuk waktu yang lama, sampai kapal dewa kuno meninggalkan pemakaman dewa kekacauan. Ayah, Yueli tidak akan pergi bersama Anda setelah meninggalkan pemakaman dewa kekacauan kuno. Xiao Yueli mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan karena dia sepertinya belum pernah merasakan penindasan seperti itu sebelumnya. Sekarang, kecepatan kultivasi Xiaoyan benar-benar terlalu cepat. Meskipun dia tidak melihat pertarungan putus asa Xiaoyan kali ini, dia sudah merasakan kekuatan Xiaoyan. Jika dia tidak tergesa-gesa berlatih, dia tidak akan bisa mengejar kekuatan Xiaoyan. Yueli, tolong sampaikan salam saya kepada kakak dan adik Anda. Xiaoyan mengangguk. Sekarang, dia sedang terburu-buru jadi dia tidak akan menunda lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yueli, kapal dewa kuno berubah menjadi pelangi panjang dan melesat pergi. Kemudian Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa gua kekosongan. Bagaimanapun, dia ingin mengejar ketinggalan. Hanya dengan jiwa gua kekosongan yang bisa berpindah ruang dengan cepat. Karena jika Xiaoyan pergi dari kehampaan Beiming menuju kehampaan Nanling, dia harus melewati kehampaan Laut Barat. Dan jaraknya sangat jauh. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa pergi secara langsung. Segera Xiaoyan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa gua kekosongan dan perasaan magisnya sama seperti biasanya. Dia tampaknya mampu mengabaikan seluruh lautan kehampaan dan jiwanya melayang di atas laut kehampaan yang seperti bintang yang tak berhitung jumlahnya. Karena selama Xiaoyan dapat mengunci 7 bintang, dia akan dapat melakukan perjalanan ke sana. Ketika jiwa Xiaoyan mengembara. Meskipun agak melelahkan, tapi saya masih merasakan kehampaan Nanling. Mungkin saya tidak bisa mencapainya secara langsung, namun itu bisa menghabiskan waktu paling sedikit. Tetapi itu juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Xiaoyan bergumam, tetapi dia tidak ragu-ragu dan langsung berubah menjadi lubang hitam dengan jiwa gua kekosongan. Namun jika Xiaoyan pergi ke dalam kehampaan Nanling, jika bukan karena kekuatan jiwa alam kekosongan dan melakukan gerakan seperti itu, mungkin itu akan menghancurkan kekuatan jiwa alam Gyo. Setelah 1 kali antar jemput, kekuatan jiwa mungkin tidak dapat menahannya dan meledak. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum pahit. Meskipun dia telah memperoleh jiwa gua kekosongan ungu sebelumnya, namun tanpa kekuatan jiwa alam kekosongan, dia tidak akan dapat mengerahkannya sepenuhnya. Dan dia hanya perlu menyeberangi 2 kelautan kehampaan berturut-turut. Namun menggunakan jiwa alam kekosongan juga sedikit melelahkan. Karena konsumsinya sangat besar. Jadi hampir setelah memadatkan lubang hitam antar jemput, Xiaoyan memejamkan mata dan duduk bersila.
dan memasukkan semua pil yang dapat memulihkan kekuatan jiwanya ke dalam mulutnya. Setelah tiba di Kehampaan Nanling, Xiaoyan akan segera masuki tempat misterius, di mana pertempuran tidak dapat dihindari. Jadi Xiaoyan harus memulihkan kekuatan jiwa mereka sesegera mungkin. Bagaimanapun hati api kepunan tingkat pertama mungkin lebih populer daripada jiwa gua kekosongan. Jadi pasti akan menarik lebih banyak orang kuat. Alasan mengapa Xiaoyan tidak terburu-buru ke sana, tetapi datang ke pemakaman Dewa Kekacauan sebagai langkah pertama adalah untuk meningkatkan kekuatan avatar Yuan Shen-nya. Bagaimanapun dia sudah memikirkan hal ini. Meskipun tidak ada rasa krisis seperti sebelumnya, tapi Xiaoyan tetap tidak bisa ceroboh saat memasuki area misterius ini. Lagi pula, mereka yang berani datang dan pergi ke sana bukanlah orang biasa. Dan jika Xiaoyan menebaknya dengan benar, ada banyak alkemis yang datang ke sini. Selain mereka yang memiliki api abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka, alkemis memiliki persyaratan seperti itu untuk api. Jadi perebutan api kepunan pasti tidak semudah itu. Dan Xiaoyan harus berusaha sebaik mungkin untuk bersiap sepenuhnya. Sekarang, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga telah menembus ke Yuan Shen bintang 9. Meskipun berbeda dari klan Yuan Shen yang sebenarnya, tapi itu sudah sangat kuat. Adapun avatar Yuan Shen, dia juga telah menembus ke alam kuno. Dikatakan bahwa kekuatan tempur Yuan Shen alam kuno dapat melawan tingkat kelima alam hati kaisar. Faktanya, Xiaoyan masih belum mengetahuinya. Hanya setelah Xiaoyan menggunakannya dalam pertempuran, dia akan mengetahui sepenuhnya. Sekarang Xiaoyan baru tahu fondasinya saat ini. Selain itu, kekuatan avatar Jin Chan telah jatuh ke tingkat ketiga. Dan seiring berjalannya waktu, jika selama tidak diisi ulang, maka alam avatar Jin Chan akan terus jatuh. Jadi avatar Jin Chan hanya bisa melahap musuh saat memasuki area misterius. Lagi pula, Xiaoyan juga ingin berjuang dan berkembang secara bersamaan. Kali ini, waktu antar jemput sedikit lebih lama dari sebelumnya. Butuh sekitar setengah hari dalam kekacauan. Kemudian semuanya stabil. Jika bukan karena keberadaan kapal dewa kuno, tekanan antar jemput akan begitu kuat. Setidaknya tidak tertahankan bagi tim tak kenal takut. Kecepatan yang mengejutkan. Pada saat ini, Wang Yi sangat terkejut. Meskipun dia pernah melakukan antar jemput sekali, tapi kali ini dia langsung tiba di Kehampaan Nanling dari Kehampaan Beiming. Dan itu hanya membutuhkan waktu setengah hari. Jadi kecepatan ini sungguh tak terbayangkan. Bagaimanapun ini bukan lagi soal kecepatan, tetapi soal menerobos aturan kehampaan. Mengabaikan kehampaan. Namun kemampuan ini hanya bisa digunakan di dunia sensi dan tidak bisa digunakan di dunia lain. Karena pasti akan dibatasi. Tapi Ye Beijing tidak berpikir begitu. Karena dia tampaknya bisa langsung turun di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan setelah tiba di Kehampaan Nanling, dia tahu lokasi area misterius itu. Namun setelah tiba di sini, itu masih akan menjadi masalah. Karena gulungan yang diberikan Ratu adalah lukisan Xiaoyan. Dan tidak ada jawaban mengenai lokasinya. Jadi Xiaoyan masih harus berpikir dengan hati-hati. Dia mengeluarkan gulungan itu lagi, membukanya dan melihat ke balik. Gulungan itu tanpa mempedulikan tatapan aneh dari semua orang. Bagaimanapun Ratu tidak pernah memainkan kartu yang tidak berguna. Seperti yang diduga Xiaoyan, memang ada sesuatu yang aneh di balik gulungan itu. Ini adalah peta bintang Kehampaan Nanling yang menandai lokasi area misterius itu. Lagi pula Kehampaan Nanling adalah yang terbesar dari 4 lautan kehampaan di dunia sensi yang membawa alam bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiaoyan datang ke sini sebelumnya, ia pergi ke istana Qinlin Yaotian. Dan ada banyak orang kuat di sini dan sebagian besar alkemis top berkumpul di sini. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat gulungan itu. Saat melihat peta bintang, orang-orang dari tim Veles menatapnya dalam gulungan di seberang Xiaoyan.
Keterampilan melukis Ratu benar-benar di puncak, karena lukisan Tuan Muda Xiao memiliki jiwa dan bentuk, seolah-olah dia hidup dalam lukisan itu, dan otot-ototnya persis sama dengan Tuan Muda Xiao. Xiao Zhan mengerutkan bibirnya. Meskipun semua orang terdiam, tapi dia berbicara dan keras. Sekarang mungkin hanya dia yang berani mengatakannya. Mendengar itu, Xiao Yan tiba-tiba merasa malu. Setelah 2 batu kering, dia menyingkirkan lukisan itu. Sekarang setelah dia tahu arahnya itu akan jauh lebih mudah. Tetapi sebelum pergi ke sana, dia harus menunggu kekuatan jiwa yang dikonsumsinya pulih sedikit. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.